mari kita mulai teman-teman. Kita selalu start dari IHSG dulu. Yang itu kiri apa sih? Sudah, mari kita mulai aja. Wes rapopo ya, alis mau tak mau lonjong. Pokoknya yang penting sahamnya naik. Nah, kita lihat. Yang penting ada peluang. Oke deh, IHSG itu turun 5 hari berturut-turut loh, tau nggak? 1, 2, 3, 4, 5 yang bikin turun antara saham banking big cap atau saham teknologi. Ya karena memang saham-saham itu yang gede untuk market cap-nya. Nah teman-teman, kita mau lihat saat ini juga buat IHSG. IHSG itu hari ini turun 0,31%. Yang bikin turun hari ini tuh ada saham BRI dan BMRI. Dari 4 saham ini ada potensial akan dibahas di morning briefing besok. Jadi akan dibahas di morning briefing besok. Terus aku bahas di IG Live ini beberapa aja ya. Aku pengen bahas BBRI. Nah, kalau BRI ini justru malah kita harus waspada, bukan potensi untuk jadi masuk watchlist. Karena BRI baru turun sehari ya. Jadi BRI ini baru turun sehari, dia masih bisa turun lagi sampai sekitaran level 4750-an, sampai sekitaran level ini. Ini buat BRI-nya. Terus kemudian Bank Mandiri ini juga masih bisa turun sampai level 10 ribuan. Terus yang jadi peluang yang mana dong? Ya besok dibahas di morning briefing. Hari ini aku mau bahas saham rokok atau cigarettes. Yang menarik, market value hari ini tuh kecil banget, 7,86 triliun. Tapi teman-teman nggak apa-apa, meskipun market value-nya kecil, kita ngelihat beberapa pattern reversal super trader seperti yang kemarin kita bahas ya. Jadi kemarin kita tuh ada bahas saham ASA, AISA, terus ada bahas Excel ya, yang menarik pattern super tradernya, dan akan dibahas lebih detail di hari Sabtu nanti di seminar Cuantastik tanggal 25 Februari jam 10 pagi dengan kode promo Cuan25, dengan kode promo Cuan25 ya. Jadi teman-teman ikut seminar Cuantastik besok Sabtu gratis dengan kode promo itu, langsung ke mtrade.id/cuantastik. Oke, aku mau langsung aja bahas saham HMSP dan juga GGRM. Yuk, kita bahas HMSP dan GGRM ya. Antam, bentar, nanti. Oke, kita lihat di sini. Cakep ya HMSP-nya ya. Nah, perhatikan di sini ya. Ini HMSP, dia itu mantul dari area support di sini dan uptrend. Ini yang aku maksud, kalau ada saham udah uptrend, udah naik tinggi, masuk di sini tuh bukan untuk jangka menengah tapi buat swing. Jadi di TikTokin. Beberapa orang suka swing trading karena bisa TikTok jualan di atas, beli di bawah. Tapi beberapa nggak ngerti tuh atas tuh yang mana, bawah tuh yang mana. Kadang-kadang mau jualan di atas udah turun, tapi mau beli di bawah malah udah terlanjur naik atau keturunan lagi. Jadi ini kita sempat dapat buy on weakness di sini. Terus ini udah naik 3 hari berturut-turut, tapi kita belum jual. Kenapa? Alasannya belum jual karena dia naiknya masih tinggi volumenya, jadi belum divergen ya. Jadi kita ride the trend aja gitu. Oke, terus kita mau lihat GGRM nanti ya. Bahas sektor-sektornya. Oke, sabar. Wait ya, aku ketendang dari mtrade ku sendiri. Harus login lagi.
Bentar ya. Oke, bahas ASA. Bentar. Aku mau bahas gudang garam dulu. Sama HMSP, ya. Oke, tadi kita udah bahas HMSP, sekarang kita mau bahas gudang garam ya. Gudang garam. Jangka menengah HMSP M-Trade udah cuan sekitaran 32-35%. Untuk jangka panjangnya ini ada yang udah cuan, ada yang masih rugi dikit. Terus kita lihat ini HMSP tadi, kita lihat GGRM. Nah, tadi kita ada beli lagi nih GGRM. Tahu nggak teman-teman kenapa kita beli GGRM? Ini beda sama HMSP. Kalau HMSP kemarin kita buy on weakness, hari ini GGRM-nya kita buy on breakout. Terus mesti agak hati-hati ya. Meskipun tadi kita buy on breakout, ini buat swing trading aja GGRM-nya. Coba ditarik di sini. Ya, ini dia membentuk higher low. Udah semakin cepat trennya dan dia naiknya udah semakin cepat. Dia bakalan bisa sampai ke 29.700 GGRM ini. Cuman udah rawan banget profit taking. Jadi kalau masuk GGRM di atas di sini jangan banyak-banyak ya. Tadi dikasih tahu juga sama tim coach M-Trade. Oke, sekarang kita mau lihat untuk saham rokok yang lainnya. Yang kecil nih, gimana nih? Yang imut-imut. Nah, ini bedanya sama HMSP GGRM. Ini WIM malah dia udah jatuh duluan. Kita nge-watch WIM-nya di level 735 ya, karena dia sempat naik juga, dan ini kalau buat trading dia lebih lincah gitu untuk WIM. Jadi kita watch WIM. Di level sekitaran 740, 735-an. Ini kita lihat ada potensi untuk buy on weakness, tapi jangan di buy dulu ya. Oke, jadi itu tadi untuk saham rokok. Udah naiknya lumayan buat GGRM, HMSP. Hati-hati ya, jadi hati-hati jangan sampai FOMO. Jadi sebenarnya strategi trading itu semakin ke atas kita justru semakin mengurangi, bukan mengurangi gimana, bukan terus saya ajarin kalian jadi takut atau nggak berani untuk buy di atas, enggak, tapi jangan kebanyakan masuknya. Beda dengan ketika kita masuk di stage 1 atau peralihan dari stage 1 menuju stage 2. Nah, kalau untuk udah di stage 2 di atas, contohnya kayak saham HMSP GGRM tadi, itu kalau kalian baru masuk di situ, itu buat swing atau buat TikTok aja. Jadi intinya tuh harus diamati cepat gitu. Aku mau review saham yang jarang aku review. Aku mau review saham yang jarang aku review, yaitu saham buah. Random banget. Oke. Kenapa? Karena saham ini dia lagi di area supportnya ya, dan teman-teman boleh cek di sini. Ini pas banget di support, dan ini ada pattern channeling. Nah, ini channelingnya lumayan rapi. Di watch dulu aja. Ini bukan rekomendasi untuk beli ya, tapi watch gitu. Nah, untuk saham buah ini dia tuh termasuk saham yang syariah, emiten syariah. Sektornya di consumer good ya buat buah ini. Terus gimana dengan fundamentalnya? Untuk fundamental buah, jadi dia tuh perusahaan yang jualan buah dan distribusi buah. Menarik ya. Bisnisnya tuh terkonsentrasi pada buah-buahan impor ya, kualitasnya juga cukup bagus, kualitas oke. Terus kemudian strateginya dia tuh bukan B2C, tapi dia tuh B2B dengan market retail tuh kayak Hypermart, Alfamart, Indomaret, dan Superindo. Aku sempat bikinin kontennya beberapa waktu lalu, aku sempetin bikin pas lagi mau ke Singapura tuh di bandara. Terus kemudian emiten buah ini
ini yang menarik adalah dia tuh nggak ada saingannya atau kompetitornya di IDX ya, yang listed company-nya, dan memang produknya dibutuhkan masyarakat. Dia baru IPO 9 Agustus kemarin, jadi masih baru. Untuk net revenue-nya gimana? Per September kemarin itu naik 36% year on year. Dia didorong dari segmen buah-buahan, tumbuh 42% year on year, yang angkanya tuh mencapai 950,92 miliar. Jadi ini termasuk perusahaan yang memang ukurannya belum terlalu besar. Tapi biasanya kalau perusahaan-perusahaan kayak gini tuh gerakan sahamnya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Dia gerakan sahamnya cenderung lincah, dan ada bagusnya, ada resikonya juga. Bagusnya adalah kalau perusahaan kayak gini, ini kalau buat trading bisa cepat, tapi resikonya juga kadang-kadang ya, karena cepat naik di sini juga resiko dari fluktuasi harga gitu. Jadi resiko volatility-nya lumayan tinggi. Terus dari laba bersihnya dia turun 21% year on year karena kenaikan COGS-nya dan juga G&A expense-nya gitu. Ya, jadi ada tambahan beban lainnya sebesar 1,8 miliar. Jadi ada resikonya juga pastinya ya, semua saham ada resikonya. Jadi volatility-nya perlu diperhatikan juga dengan perlambatan ekonomi global dan nilai tukar rupiah meningkat tuh, itu kegiatan impor perusahaan kayak buah ini bisa jadi agak melambat dikit gitu. Tapi dari sisi neracanya dia, buah ini lebih sehat gitu dari sisi neracanya. Dan liabilitasnya dari buah ini nggak punya utang berbunga atau pinjaman bank. Jadi kebanyakan utangnya merupakan utang dagang yang terkait dengan operasional dari perusahaan itu sendiri ya. Jadi dampak sistemiknya dari kenaikan suku bunga BI minim. Resiko tingkat utang relatif kecil. Jadi itu ada plus minusnya, semua ada keuntungan dan resikonya. Jadi start dari sekarang aku coba untuk bahas emiten-emiten yang jarang teman-teman lihat gitu, jarang kita bahas. Jadi biar wawasannya untuk tahu emiten tuh makin luas ya. Ini ada yang bilang Trialba kurang liquid, ya benar. Di watch aja gitu, watch dulu. Terus aku mau bahas sektoral sekarang. Tadi ada yang bilang sektornya dibahas dong. Sektor yang uptrend sekarang apa sih? Masih dari retail, consumer goods, cigarettes, termasuk cigarettes tadi. Terus kemudian banking baik big caps maupun second linernya. Dan untuk saham-saham yang lainnya seperti INTP, Jasa Marga, DSNG, BVIN itu random dari berbagai sektor. Itu udah uptrend. Kemudian yang baru awal-awal uptrend itu ada beberapa dari sektor retail dan juga dari sektor properti, akan dibahas lebih detail di morning briefing. Dan ada stage 1 yang aktif tuh dari tech, telco, CPO dan sektor lainnya. Aku kepengen ngebahas satu perusahaan yang jarang banget dibahas, yaitu Mayora. Mayora ini dia secara fundamental bagus banget, dan secara teknikal dia juga bagus. Cuman memang agak-agak kurang liquid dibandingkan dengan teman-temannya dari sektor consumer good yang lainnya. Tapi Mayora ini menurutku ya, dia tuh asik buat investasi tuh oke, meskipun valuasinya udah agak mahal. Nah, jadi teman-teman kalau takut investasi Mayora karena valuasinya udah ketinggian, pakai aja teknikal. Teknikalnya dia gimana? Dia baru aja breakout juga dari level sideways panjangnya di 2630, terus kemudian sebentar. Kena coretan. Aku turunin dikit garisnya. Tadi di 2630, terus ini 2550, ini juga bisa menjadi support di sini. Nah, jadi ini Mayora kalau mau beli sekitaran 2550 sampai 2600-an. Sebenarnya ini menarik banget buat investasi ya. Kita lihat untuk jangka panjang trennya biasanya gimana. Nah, untuk jangka panjang itu memang ICBP, Indofood itu lebih sustainable buat long termnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, buat teman-teman yang mau investasi di Mayora combine dengan technical, dengan valuasi yang sekarang udah lumayan mahal ya, combine technical dengan strategi super trader. Nanti Sabtu kita akan share basicnya super trader ya di seminar Cuantastik tanggal 25 Februari jam 10 pagi ya, dengan kode promo Cuan 25. Oke teman-teman,
bisa ikutin gratis. Oke, jadi Mior ini termasuk salah satu yang teman-teman layak untuk perhatikan selain dari emiten consumer good lainnya, yaitu Sido Muncul. Nah, mirip kayak cigarettes nih. Ini Sido Muncul nih sudah beberapa kali direkomendasi oleh Mtrade dan kasih cuan yang lumayan untuk Sido Muncul nih. HMSP kita coba cek untuk Sido Muncul. Jangka panjangnya cuan sekitaran 13-19%. Untuk jangka pendek dan jangka menengahnya udah sempat jualan waktu itu. Kita lagi nge-watch untuk Sido Muncul ini untuk trading jangka pendeknya lagi. Jadi untuk Sido Muncul ya, ini di angka sekarang kan di angka 865-an ya. Kita nge-watch kalau dia turun dari 850 terus kita lihat tanda reversalnya. Harapannya sih bisa sampai 805 mantul, tapi ya belum tentu dikasih di 805 karena trennya udah bullish sekarang. Udah trennya bagus. Jadi either way buy on weakness di 805 sampai 825-an atau buy breakout 890 atau mungkin justru malah di tengah-tengah sini. Intinya ini menarik kita pantau. Untuk belanjanya kapan, lihat Mtrade aja secara real time, dan teman-teman jangan sampai telat mengikuti bull market ini. Banyak orang yang trading saham atau masuk ke saham itu kelirunya mereka masuknya pas udah uptrend. Harusnya masuknya tuh pas di awal-awal uptrend. Seperti sekarang ini tuh banyak saham yang udah mulai di awal uptrend. Nanti mungkin beberapa bulan lagi kalau udah uptrend banget itu udah mulai justru big investornya udah mulai profit taking, retailnya baru masuk gitu. Nah, itu banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman yang masih pemula. Hal itu terjadi di tahun 2017 dan di tahun 2021 awal kemarin atau 2020 akhir, dimana pembukaan rekening tuh luar biasa melimpah sampai sekuritas tuh kewalahan opening account tuh sampai 3 mingguan kayak gitu. Karena opening accountnya begitu banyak. Dan saya sedih sebenarnya, jujur kalau boleh di ngomong, saya sedih, saya prihatin. Sekarang jumlah active tradernya, active investornya terbukti dengan value bursa saat ini tuh balik lagi. Normalize bahasa cantiknya, tapi sebenarnya ya balik lagi gitu. Terutama investor retailnya yang dulu heboh banget, katanya 2020 penambahan investor retail banyak dan lebih menguasai bursa dibanding investor institusi. Sekarang kemana semua? Nyangkut. Hopefully teman-teman semuanya di sini nggak nyangkut ya. Semangat teman-teman semuanya. Kalau kamu nyangkut gimana? Tenang aja kok. Ntar juga naik lagi. Yang penting bukan saham gorengan. Kalau saham gorengan yang tahu kapan naik cuman rumput yang bergoyang dan bandarnya. Bandar. Ada yang bilang, kok Ellen gak mau ngomong bandar sih? Ya itu tadi aku ngomong, ngapain mesti harus ngomong itu sih? Karena gini loh, beberapa orang ya pastinya tersinggung dong ya kalau misalkan dibilang bandar atau gimana. Bandar itu siapa sih? Kita nggak pernah tahu orang itu bandar atau bukan bandar. Bandar itu orang yang dengan sengaja melakukan manipulasi harga saham. Sedangkan saham second liner yang naik ya belum tentu dimanipulasi gitu loh. Siapa tahu memang itu saham bagus. Contoh kayak Om Lo aja sukanya beli saham-saham yang jangankan second liner, third liner dia beli. Fundamentalnya yang penting valuasi murah, nggak mikir fundamental gimana, earnings segala macam. Pokoknya valuasi murah semurah-murahnya. Strategi Sigarbatnya gurunya Warren Buffett, Benjamin Graham. Nah itu resikonya sangat besar sekali. Jadi teman-teman nggak bisa ngikutin strategi kayak gitu kalau belum siap dengan fluktuasi. Oke. Selama belum di delisting katanya. Oke, aku akan review saham yang lainnya dari sektor semen. Semen ini aku jarang bahas. Tapi padahal semen ini udah mulai ada tanda-tanda buat dia uptrend semuanya. Sambil nunggu aku buka saham semen, aku mau nanya kabarmu semua teman-teman, gimana kabarmu, pekerjaan gimana, bisnis gimana, oke nggak, gimana kabarnya semuanya, bisnis apa, kerja apa, oke ya. Nah ini SMGR,
perhatikan SMGR, dia tuh nurut banget sama moving average 20-nya. Dan apakah ini terus bisa dijadiin patokan karena MA20 beli gitu? Bisa, cuman jualannya teman-teman nggak bisa pakai patokan resistance channel atasnya. Jadi jualannya pakai patokan candle. Jadi jangan dianggap kalau belinya pakai support bawah moving average atau trend line, jualannya bisa pakai garis ini. Ini namanya garis channel. Nggak, belum tentu dia kena garis channel di sini. Bisa jadi dia cuman kena di level ini yang garis oranye. Ini kursor aku entah kenapa kok jadi lemot begini geraknya. Ya, jadi kena di garis oranye di sini. Maka dari itu teman-teman, ini udah naik sekitaran beberapa high di sini. Ini buat swing trading aja, dan masuknya sebenarnya kalau mau masuk itu di 20 Februari bukan hari ini atau besok. Jadi kalau hari ini atau besok itu udah posisi agak-agak nanggung. Nah, tapi SMGR sendiri secara fundamental dia tuh udah amanin di MO, jadi dapat harga batu baranya itu murah sehingga bukan murah, udah tetap, sehingga resiko fluktuasi dari harga batu bara itu jadi berkurang gitu, teman-teman. Oke. Handika dia minta dibahas PNLF. Oke, saya bahas karena kemarin kita juga bahas saham grup Panin ya. PNLF kita kemarin trading jangka pendek ya, berhasil cuan. Nih perhatikan di sini. Trading jangka pendek tuh ya kayak gini, swing trading. Besok naik ya urusan besok. Kalau hari ini keluar tanda reversal candle merah kayak gini, kita profit taking, kita jualan udah cuan 8-12% sehari. So what gitu loh. Nggak tahu berapa hari ya, tapi ini naiknya sehari kenceng banget kemarin. Jadi so what gitu. Kalau misalkan besok naik lagi ya beli lagi, buy breakout, jual lagi. Itu namanya trading jangka pendek. Cuman yang jangka menengahnya kita masih ngehold di M-Trade. Let me check untuk PNLF-nya. Untung 6-11%. Ya, thank you tim coach M-Trade. Oke. Ini termasuk saham yang dia mau reverse-nya ke atas. Aku mau bahas saham IMAS. Ini ada yang nanya IMAS. Coba ya, sabar ya. IMAS ini dia uptrend ya, lumayan cepat uptrendnya. Volatility-nya lumayan tinggi, resiko volatility, ekor-ekornya panjang. Be careful yang trading di sini buat pemula. Trading cepat aja, sehari 2 hari cuan bungkus. Terus auto. Ya, auto hari ini naik kenceng 8,8%. M-Trade nggak ambil. Karena breakout pertama tuh di sini. Tapi breakout pertamanya tuh volumenya nggak besar. Jadi karena udah lumayan banyak saham juga, dan kita cari saham yang sebenarnya fokus di fundamental yang lumayan. Kenapa? Karena sekarang hampir semua saham naik. Jadi kalau hampir semua saham naik, ada banyak pilihan, kita pilih yang fundamentalnya juga lebih solid gitu. Ada sih saham-saham yang second liner yang fundamentalnya masih struggle gitu, kita ada beli juga, cuman kita batasin nggak banyak-banyak ya. Contohnya kayak hoki gitu. Ini auto, resistennya ada di sini 1575. Oke deh. Terus kemudian kita mau lihat apa ya? Aku keinget hoki. Ngomongin saham second liner, aku keinget hoki. Hoki yang kita sempat tradingin beberapa hari kemarin. Gimana kabarnya hoki? Ya dia masih konsolidasi aja ya, jadi berhasil breakout dari stage 1 sideways bawah, dan dia consolidating di sini. Ini masih oke sih ya, masih bisa di watch lagi. Ini termasuk saham yang high risk juga ya. Auto naik kok ASI nggak naik, beda. Dan auto ini dia secara likuiditas lebih kecil, lebih cocok banget buat trading. Kalau ASI ini lebih cocok buat investing gitu. Jadi ini Astra International dia turun
berbahagialah yang investasi dikasih kesempatan lagi. Tapi yang sempat beli, aduh aku kemarin beli di 6.000. Kalau buat investing mah hold aja lah. Investing di angka 6.000 sama 5.500 tuh nggak beda banyak. Kenapa? Karena horizonnya jangka panjang banget. Jadi kalau horizonnya jangka panjang banget, beda 6.000 sampai 550 ini nggak beda banyak. Karena cuan yang mau didapat potensinya long term itu lumayan besar. Upside berapa banyak sih sebenarnya Astra International ini? Mungkin pada nanya bisa naik sampai level berapa? Oke, sebentar ya, aku coba tarikin satu garis dari harga sekarang. Kita ambil aja last high-nya di sini yang monthly, ini di bulan April 2022, jadi setahun yang lalu. Anggaplah nanti setahun lagi naik bisa sampai berapa? Sekitaran 35 sampai dengan 38%. Wah, masa setahun cuma 35 sampai 38% sih? Kan kalau dibeliin saham yang gorengan, saham yang auto reject atas aja sehari bisa 24%, bisa 20% lebih, 2 hari bisa 40%. Teman-teman masih ingat nggak yang saya ngomong kemarin? Jadi aku ulang ya. Nih, saya kasih contoh ASII. Saya bilang, bentar ya, sebentar. Ya, aku ulang ya. Ini aku kasih contoh ASII. ASII ini naik sampai level berapa? Kemungkinan dalam setahun upside-nya kemungkinan sampai level 7.700 atau 7.575. Ini probability-nya dalam setahun. Ya kita ngelihat histori setahun belakang gitu. Nah, kalau sampai naik ke situ itu upside 38% kira-kira. Terus mungkin beberapa teman-teman tuh bilang, wah cuma 38%. Itu kalau beli saham yang gorengan itu bisa loh, cuma 2 atau 3 hari aja. Oke, saya mau kasih tahu teman-teman faktanya gimana. Kalau beli saham yang kayak gitu, itu bukan cuma naik tapi juga bisa turun. Jadi bisa auto reject atas, bisa cepat auto reject bawah, dan yang paling mengerikan bukan auto reject bawah atau ruginya, tapi yang paling mengerikan adalah kalau kamu mau jualan nggak bisa jual, langsung hilang likuiditasnya, langsung hilang overnya, bidnya, langsung hilang bidnya, sehingga dia ARB terus turun terus. Itu yang paling mengerikan sebenarnya, dan kemudian di delisting. Terus kemudian yang kedua teman-teman, seperti yang saya pernah bilang kemarin, untung dikit, aku ulang. Seperti yang saya pernah bilang kemarin, untung banyak lebih bagus daripada untung dikit. Untung dikit lebih banyak daripada nggak untung. Nggak untung lebih ngomongannya belepotan. Untung banyak lebih bagus daripada untung dikit. Untung dikit lebih bagus daripada nggak untung. Nggak untung lebih bagus daripada rugi. Rugi dikit lebih bagus daripada rugi banyak. Nah itulah orang Indonesia, masih ada bagusnya meskipun kondisi lagi nggak bagus. Wisdomnya di sini adalah supaya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Investasi saham, trading saham itu jangan terburu-buru. Saya sudah mengalami dari tahun 2007 naik turunnya gimana. Saya udah mencoba semua macam strategi, mau dari scalping, swing, jangka menengah, investasi jangka panjang. Dari yang awalnya saya anti investasi jangka panjang, akhirnya mau investasi jangka panjang karena kita belajar seiring dengan berjalannya waktu. Market kalau lagi di bottom, bagus investasi jangka panjang. Market kalau mulai belok, ini bagus jangka menengah. Market kalau udah di atas, bagus swing trading. Market kalau udah di pucuk, bagus wait and see. Itu semua saya jelaskan dalam workshop Super Trader tanggal 1 April nanti. Dan teman-teman kalau mau daftar sekarang masih early bird 3, jadi daftar di mtrade.id/Super Trader. Yang belum mau daftar workshop bisa belajar di seminar Cuantastik hari Sabtu nanti untuk basic atau pengenalannya ya, mtrade.id/Cuantastik dengan kode promo cuan25. Pertanyaannya, kalau misalkan di delisting gimana? Kalau misalkan perusahaan itu bangkrut gimana? Apakah kita akan masih mendapatkan hak dari saham kita? Tahukah teman-teman, jika emiten bangkrut, yang diutamakan adalah membayar kewajiban perusahaan tersebut, gaji karyawan, pemegang saham preferen, baru yang terakhir adalah pemegang saham biasa. Tahukah teman-teman, kamu dan saya yang beli saham di bursa,
ini adalah pemegang saham biasa. Jadi prioritasnya dibelakangin. Makanya hati-hati, jangan sampai beli saham yang likuiditasnya parah banget atau yang fundamentalnya parah banget gitu. Dalam strategi super trader memang kita ada trading saham second liner. Cuman kita exitnya selalu cepat atau money managementnya biasa kita pakai porsinya kecil gitu. Oke. Banyak saham yang aku pengen bahas sebenarnya dari sektor telco, menarik. Mungkin aku bahas satu aja di sini. Selebihnya kita akan bahas di morning briefing. Jadi coach-coach M-Trade yang ngajar morning briefing tuh udah keren-keren banget. Tadi pagi Coach Ibnu ngajar juga keren, bagus ya. Jadi di morning briefing kadang aku tinggal nambahin aja gitu. Nah ini Tebik, ini menarik, dia lagi di area support, kita lagi nge-watch juga ya. Tebik ini udah turun banyak gitu. Jadi teman-teman selengkapnya kita akan belajar di morning briefing besok. Thank you semuanya yang udah nonton IG live saya malam hari ini, dan kita ketemu di morning briefing M-Trade besok dan juga di seminar Cuantastik Sabtu nanti jam 10. Jangan lupa pakai kode promo cuan25 biar bisa ikutin gratis, karena terbatas yang untuk slotnya di mtrade.id/cuantastik itu ya teman-teman. Thank you semuanya, selamat malam, salam profit, stay healthy ya.